Beternak Mas Koki itu tidak mudah ya. Itu sama juga kita mempunyai anak bayi yang butuh kerajinan kita, ketelatenan kita dalam merawat dia dari nol, dari umur 1 hari sampai usia dia untuk siap jual. Pemilihan indukan itu kan kita harus selektif ya kalau kita mau beternak ikan itu. Jadi indukan itu kita harus tidak boleh inbreeding, tidak boleh kawin sedara. Dan kalau saya di sini biasanya kita tuh rajin import. Kalau zaman dulu barometer orang itu masih ikan itu dari China atau dari Jepang untuk jenis Tokyo-nya. Tetapi sekarang Thailand itu dia sudah lebih apa ya, up to date kalau kita bilang. Itu banyak disukai sama orang zaman sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza. Halo sahabat Lentera. Kita ketemu lagi dengan Reza Goldfish Farm. Saya berlokasi di Depok dan saya spesialisasi peternak ikan hias Mas Koki. Kenapa saya memilih Mas Koki? Yang pertama, Mas Koki ini adalah hobi kecil saya. Saya menyukai Mas Koki itu dari SD. Bukan cuma Mas Koki aja. Semua ikan hias dari platis, gapi, cupang, apapun saya suka. Tetapi Mas Koki mempunyai kelebihan tersendiri menurut saya, yang ikannya itu lebih lucu, gemuk, jalannya juga geol-geol kalau kita bilang ya. Nah itulah yang membuat saya menyukai Mas Koki lebih dari ikan yang lain. Saya sebenarnya kebetulan saya bisa menjadi peternak ikan hias ini. Jadi zaman dulu itu saya bekerja atau saya berdagang lah ya, dagang alat tulis, gift shop gitu. Lalu sampai tahun 2001 usaha saya itu menurun sampai tidak bagus lah perjalanannya. Lalu di saat waktu senggang saya itu saya memelihara ikan saya yang akhirnya berproduksi sampai banyak. Saya nggak nyangka dari saya 2 akuarium sampai saya mempunyai kolam-kolaman kecil dari terpal, nambah akuarium banyak. Akhirnya di teras rumah saya itu membludak dengan Mas Koki, dan itu sampai saat itu saya masih nggak ada pikiran untuk bicara menjual. Sampai satu ketika ada orang datang ke rumah saya niat untuk membeli ikan-ikan saya, dan saya nggak tahu mau hargain berapa, nggak tahu. Sampai akhirnya saya serahkan ke dia, terserah mau dibeli berapa aja. Setelah transaksi selesai, baru saya kepikiran, kenapa Mas Koki saya nggak saya jual aja ya? Sedangkan saya kan bisa produksi. Lalu mulailah saya menawarkan ke kios-kios itu tahun 2001-2002. Saya tawarkan ke kios-kios, mau, laku. Saya coba lagi, laku. Permintaan mereka terus. Akhirnya produksi saya kan memang nggak banyak ya, karena masih skala teras rumah. Akhirnya mulai saya belanja dari petani lain untuk saya jual. Dan bagus perjalanannya sampai tahun 2006 akhirnya saya nekat mencari lahan untuk saya ternak serius Mas Koki secara profesional. Lalu dapatlah di tempat ini. Kita saat itu mengontrak ya. Mulai kita geluti Mas Koki. Dulu awalnya kita udah uji coba, bukan uji coba sih. Kita udah mencoba macam-macam ternak Mas Koki dari Oranda, Demekin yang badannya bulat-bulat, itu bisa dibilang saya yang pertama kali di Indonesia. Lalu kita juga pernah ternak Ryukin, Rancu, macam-macam jenis Mas Koki kita udah ternakin di sini. Sampai akhirnya kita kembali lagi ke Oranda. Karena Oranda itu salah satu ikan yang lucu menurut kita, dan apa ya, bisa dibilang ikan basic lah ya, semua orang suka dengan Oranda. Saya dulu pernah bikin nama untuk farm saya itu ada beberapa kali, ada 2 kali sih ya. Dulu saya Reza's Farm pertama kali, dan akhirnya kita ganti lebih spesifik ke Reza Goldfish Farm. Dan kenapa pemilihannya Reza? Karena saya dulu merintis di sini di Mas Koki ini memang saya sendiri ya, dan saya juga yang menjalin hubungan dengan orang-orang, sehingga orang-orang itu lebih kenal dengan nama saya, dengan nama Reza. Sampai istri saya membantu pun juga belakangan saya ada sempat tanya sama dia, mau diganti nggak nama? Oh enggak, udah terusin aja yang udah ada, Reza Goldfish Farm, teruskan. Oke, dari saat itu sampai saat ini ya sudah dikenal oleh orang-orang itu dengan nama Reza Goldfish Farm.
Beternak mas koki itu tidak mudah ya. Itu sama juga kita mempunyai anak bayi yang butuh kerajinan kita, ketelatenan kita dalam merawat dia dari nol, dari umur 1 hari sampai usia dia untuk siap jual. Proses yang kita lakukan itu pertama adalah pemilihan indukan yang sangat baik. Indukan itu standar orang beda-beda, tetapi kalau kita ada karakter yang memang kita suka dan itu memang harus baik secara darahan atau turunannya juga ya, genetiknya bagus sehingga anaknya juga nanti akan baik. Nah, indukan yang udah terpilih dari kita itu akan kita pasangkan di satu media khusus, entah itu di akuarium kalau sedikit atau mungkin di kolam kalau memang kita mau mengawinkannya massal banyak. Nah, setelah ikannya bertelur, indukan ikan itu kita angkat semua, telurnya kita biarkan di situ sekitar 2 atau 3 hari kemudian nanti akan menetas. Setelah dimenetas, 3 hari kemudian mulai kita kasih pakan kutu air. Kasih makan kutu air itu biasanya proses antara 2 minggu sampai 1 bulan. Tapi 2 minggu itu udah bisa kita campur dengan cacing supaya asupan gizinya bisa lebih banyak. Proses ini pun juga melalui hari-hari yang lumayan melelahkan ya, karena sama juga seperti bayi yang tadi saya bilang, kita harus merawat dia dengan telaten. Pagi, siang, malam itu kita kontrol apakah ikannya ada masalah, apakah ikannya sehat atau ikannya ada sesuatu yang tidak baik. Setelah usia 1 bulan itu mulai kita nyortir. Dan kalau saya di sini penyortiran itu sangat ketat sekali. Kita hanya memilih ikan-ikan yang memang masuk standar kita aja. Dan itu biasanya hanya 20% atau 15% dari total ikan yang menetas. Dan ikan akan kita rawat terus sampai usia sekitar 2 bulan atau 2 bulan setengah untuk masuk ukuran antara 8 sampai 10 cm, dan ukuran itu sudah layak untuk kita jual, bisa untuk kita rilis ya bahasanya. Pemilihan indukan itu kan kita harus selektif ya kalau kita mau beternak ikan itu. Jadi indukan itu kita harus tidak boleh inbreeding, tidak boleh kawin sedara. Dan kalau saya di sini biasanya kita tuh rajin import. Kalau zaman dulu barometer orang itu masih ikan itu dari China atau dari Jepang untuk jenis Tokyo-nya. Tetapi sekarang Thailand itu dia sudah lebih apa ya, up to date kalau kita bilang. Itu banyak disukai sama orang-orang zaman sekarang. Ada beberapa kali kita ngambil indukan jantan betina dari Thailand sana untuk kita crossing breed dengan anakan kita sendiri di sini supaya garis turunan itu tidak terlalu melenceng jauh dan ikan itu tidak inbreeding. Keunggulan jenis oranda dengan yang lainnya. Yang pertama itu oranda ikan yang paling banyak disukai oleh orang-orang. Bisa kita bilang basicnya mas koki itu adalah oranda, dengan kepala jambulnya dia yang lucu, perut gendutnya dia, ekornya yang lebar, jalannya yang lenggak-lenggok. Itu satu kelebihan oranda lebih banyak disukai sama orang. Kita di sini saat ini lagi ternak oranda, yang terbanyak itu oranda karena memang oranda yang permintaannya tidak pernah habis ya. Dan lahan saya ini nggak banyak loh, lahan saya nggak besar, lahan saya hanya 200 meter persegi dan kita hanya mempunyai kolam sejumlah 23 kolam aja, nggak banyak-banyak, jadi kita juga nggak bisa produksi banyak-banyak. Nah, total oranda kita yang bisa kita ambil dalam satu batch atau satu kali indukan bertelur itu paling sekitar 200-300 ekor saja, dan saat ini ada sekitar 300-an ekor lah oranda. Ada kalanya kita tuh mengganti, bukan mengganti sorry, tapi kita tuh menambah, misalkan oranda dengan rancu atau oranda dengan ryukin gitu. Dan saat ini saya ada rancu, tetapi rancu itu juga masih baru menetas dan masih halus sekali ya, belum kelihatan bentuknya sama sekali. Jadi kita ternak hanya berternak kualitas di lahan kita yang kecil ini dan sangat terbatas ikannya. Ya, memang kalau hama itu udah paling bikin pusing ya. Atau kalau ikan lagi sakit itu memang itu kendala yang lumayan melelahkan buat kita. Kita biasanya di sini pencegahan dengan menjaga kualitas air, menjaga suhu di air itu supaya tetap stabil. Tetapi alam kita nggak bisa tolak dan kita nggak bisa lawan. Nah, kalau nanti udah terjadi, biasanya di musim-musim pancaroba itu
mulai sakit kalau misalkan anak kecil atau kita sendiri batuk, pilek, meriang. Nah, kalau ikan itu biasanya white spot, busuk insang, semacam itu juga kurang lebih sama lah ya. Dan kita kalau misalkan mengobati ikan itu kita rutin dengan obat-obatan ikan yang ada. Kita nggak pakai obat yang aneh-aneh. Paling kalau misalkan mau ditambah ini agak sedikit nyeleneh, tapi saya kasih tahu, saya biasanya kadang suka pakai amoxicillin untuk ikan. Itu dosisnya 1 butir amoxicillin itu untuk 100 liter air. Jadi amoxicillin ditambah dengan obat ikan untuk jenis penyakit itu. Apakah dia white spot, apakah dia misalkan busuk insang, seperti itu. Saya dalam 1 kali produksi itu anakan ikan bervariasi ya, tergantung berapa persen yang bagusnya. Dan kalau umumnya kita sekitar 300-400 ekor. Dan itu kita usia 2,5 bulan itu kita jual umumnya melalui media sosial. Ada Facebooknya Reza Goldfish atau Emma Reni atau Tommy Nurdiansa. Ada juga kita di Instagram. Instagram itu ada Reza Goldfish, ada Reza Goldfish Farm, ada Goldfish Hunter. Dan kita biasanya menjual itu dari Sabang sampai Merauke semua kita layani untuk domestik ya. Bahkan ekspor pun juga kita layani. Dan umumnya sampai saat ini memang pecinta mas koki terbanyak itu adalah negara Asia. Ya, memang ada beberapa ikan kita juga yang menang di kompetisi itu lebih karena ikan yang kita tampilkan itu adalah ikan yang terbaik. Mungkin ya, alhamdulillah di saat kontes itu memang ikan kita yang terbaik di kelasnya, sehingga kita bisa dapat nomor, kita bisa juara. Tetapi kalian juga jangan menyerah. Ikan kalian pun juga kalau dirawat dengan baik, kasih makan yang baik, dengan media tank juga yang nyaman untuk ikannya pasti akan bagus. Dan lo juga bisa menang nanti. Rencana saya mudah-mudahan ya, doain teman-teman juga semua, saya bisa mencukupi permintaan ikan dari semua teman-teman se-Indonesia dan juga luar negeri. Ya, harapan saya sih saya bisa melebarkan sayap, saya bisa expand supaya dari kolam saya yang totalnya 23 ini yang sangat terbatas ini bisa nambah, sehingga populasi ikan yang saya produksi pun juga bisa nambah, biar semuanya bisa kebagian ikan saya. Pesan-pesan saya untuk kawan-kawan yang ingin menjalani usaha atau ingin berdagang atau pengen jadi pengusaha muda, jalan itu tidak semudah Google Maps. Jadi yang kita lihat jalannya mulus itu ternyata ada lubang, ada tanjakan terjal, bahkan mungkin ada lembah juga yang harus kita hindari untuk mencapai ketujuan kita itu. Dan tetap semangat, tetap berusaha, pantang menyerah. Sahabat Lentera, saya mau kasih tahu kalian standar ikan yang layak untuk dikonteskan. Ini ada ikan yang ukurannya sudah super jumbo 23 cm, tetapi menurut saya dia belum waktunya untuk kontes saat ini. Yuk kita periksa. Ini ikan secara struktur dia bagus, baik. Parabolisnya itu atau garis tengahnya itu dapat di tengah dia, setengah ke atas dan setengah ke bawah. Dan ini untuk bentuk kepala bagus. Ikan ini nggak terlalu besar kepalanya dan tidak boleh juga kecil untuk ikan yang seukuran ini. Ini kita lihat dorsal. Dorsal ini masih tegak lurus, masih bagus sekali untuk ikan yang sebesar ini. Tidak ada yang melipat atau melengkung, itu nggak boleh. Lalu ekornya. Ekor ini dia tingginya harus pas sekitar 45 derajat ke atas dan 45 derajat ke bawah. Tidak boleh ada yang terlipat, atau ekor ini kan ada dua ya, kiri dan kanan ya. Tidak boleh bahasa di mas koki itu jinjit atau dia tidak rata. Seperti ini misalkan atau seperti ini, itu tidak boleh. Dan ini masih bagus sekali, dikarenakan usianya juga baru 1 tahun. Jadi ikan ini bisa dibilang masih sangat muda untuk di ukuran super jumbo. Ikan ini secara struktur semuanya bagus, layak kontes, tetapi ikan ini untuk saat ini belum layak untuk kontes, dikarenakan
ikan ini belum jadi atau kita bilang belum maksimal ya. Ikan ini masih akan terus tumbuh, dan ikan ini mungkin dia bisa, mudah-mudahan juga dia bisa untuk ikut kontes di size sekitar 26 atau 27 cm. Baru nanti badannya jadi perutnya mundur ke belakang dan punggungnya lebih tebal. Nah, jadi gitu kawan-kawan. Yang pertama, ikan ini selain dari strukturnya yang rapi, yang pertama sekali itu gaya berenangnya harus baik. Dengan parabolis yang baik, dia pasti gaya berenangnya akan baik. Jadi teman-teman, lihat ikan-ikan di rumah kalian, apakah ada yang layak untuk dikonteskan. Kalau ada, ikutkan langsung kontes. Oke? Teman-teman, makasih udah mendengarkan cerita saya. Jangan lupa komen, subscribe, dan like and share video dari Lentera 3. Dan kalau kalian pengen tahu tentang ikan-ikan kita, update-nya seperti apa aja, kalian bisa membuka Facebook Reza Goldfish atau IG juga Reza Goldfish, dan atau kalian juga bisa datang ke sini. Kalian bisa datang ke Jalan Rait, Gang Kaswi 1 nomor 12A, daerah Depok, atau untuk mudahnya kalian buka maps di Reza Goldfish Farm. Atau kalian juga bisa kontak ke Reza Goldfish Farm di 0817 98 75 101. Salam satu air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.